Pemirsa, 10 penambang emas liar tertimbun longsor di Sungai Seribu, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. 10 penambang emas liar mayoritas berasal dari Kabupaten Tasikmalaya. Hingga kini belum diketahui nasib ke-10 penambang emas liar tersebut. Tim evakuasi terus lakukan penyelamatan terhadap 10 penambang emas liar di wilayah Sungai Seribu, Kelurahan Pangkut, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. 10 penambang ini tertimbun longsor di dalam lubang tambang dengan kedalaman 65 meter. Rekan para korban dibantu TNI, Polri, Basarnas, dan BPBD masih kesulitan masuk ke dalam lubang tambang untuk menyelamatkan para korban. Ke-10 orang tersebut mayoritas berasal dari Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Berikut nama 10 korban penambang emas liar. Kronologis kejadian berawal saat 10 penambang emas sudah masuk terlebih dahulu sejak Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat saat dua rekannya ingin menyusul ke bawah, tiba-tiba saja longsor terjadi dan akhirnya kedua penambang tak jadi turun dan mencoba naik lagi dan selamat. Kurang lebih 10 orang masih berada di dalam lubang penambangan dan kita harapkan juga semua masih dalam keadaan selamat nanti dalam kegiatan evakuasi kita ini yang terus kita lakukan sampai dengan ditemukan mereka masyarakat penambang. Sedangkan 10 rekannya yang sudah berada di dalam tak bisa keluar lantaran lubang di bawah sudah tertutup longsoran. Hingga kini tim gabungan terus berusaha keras untuk melakukan pertolongan. Warga gelar ritual adat di sekitar lokasi kejadian untuk memohon kepada para leluhur supaya membantu penyelamatan para korban. Dari Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zahwan, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan badai menerjang barak pengungsian di Desa Glagaharjo, Cangkringan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Hujan badai bahkan mengganggu kedatangan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen Doni Monardo. Inilah detik-detik saat hujan badai menerjang kawasan barak pengungsian di Desa Glagaharjo, Kecamatan Cangkringan, Yogyakarta, Kamis petang. Akibat hujan deras yang disertai angin kencang, jumlah tenda di sekitar barak sempat berguncang. Bahkan salah satu tenda yang biasa digunakan untuk posko logistik bagi para tamu menjadi berantakan. Atap tenda yang terbuat dari lembaran seng berserakan. Hujan deras yang mengguyur barak pengungsian Glagaharjo juga menyebabkan genangan air di sekitar tenda. Belasan pengungsi lansia diarahkan masuk ke dalam barak pengungsian agar lebih aman dan terhindar dari hujan dan angin. Hujannya cukup luar biasa, lebat sekali gitu tadi itu. Ini yang rusak apanya? Disertai angin. Yang rusak apanya? Itu tempat kalau sengnya itu kan pada kabur itu biarpun sudah ditali. Itu kan tapi nggak pas talinya kelihatannya itu. Hujan deras disertai angin kencang terjadi saat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letjen TNI Doni Monardo, tiba di barak pengungsian Glagaharjo, Sleman, guna menemui dan berdialog dengan pengungsi. Lantaran cuaca yang tak mendukung, kunjungan Doni Monardo dipersingkat. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Berdasarkan pantauan di pos pengamatan Gunung Merapi Kaliurang, Sleman, Yogyakarta masih sering terjadi suara gemuruh akibat banyaknya guguran di arah sektor barat Merapi. Hingga kini Gunung Merapi masih berstatus siaga Merapi dengan radius bahaya mencapai 5 km. Berbeda dengan hari-hari sebelumnya, cuaca di puncak Merapi cerah sedikit berawan. Kanan gas rendah dan asap kawah berwarna putih dengan intensitas sedang hingga tebal dan tinggi 50 meter di atas puncak Merapi. Berdasarkan pantauan di pos pengamatan Gunung Merapi Kaliurang, Sleman, Yogyakarta, masih sering terjadi suara gemuruh di arah sektor barat Merapi. Suara gemuruh tersebut disebabkan oleh banyaknya aktivitas guguran yang terjadi tiap harinya. Ya tentunya himbauan jarak 5 km dari puncak Gunung Merapi tidak diperkenankan adanya aktivitas manusia. Ya. Juga masyarakat pertama perlu selalu mewaspadai, terutama peningkatan aktivitas yang terus berlanjut dan mungkin kalau ada perubahan.
Gunung Merapi hingga saat ini masih berstatus siaga level 3 dengan radius bahaya mencapai 5 km dari puncak berapi. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Penyemprotan desinfektan dilakukan di lokasi pengungsian Gunung Merapi. Hingga kini jumlah pengungsi mencapai 817 jiwa di Desa Ngerajak, Magelang, Jawa Tengah. Dinas Kesehatan bekerjasama dengan tim penanganan COVID-19 Damkar, TNI, Polri, dan relawan lain melakukan penyemprotan di seluruh barak pengungsian warga dari lereng Merapi. Salah satunya di barak pengungsian Desa Ngerajek, Kecamatan Mungkit. Penyemprotan dilakukan di 9 titik pengungsian bagi warga lereng Merapi yang tersebar di wilayah Magelang. Di wilayah Kabupaten Magelang ada di dusun sini, Ngerajek, terus Deangan, Mertoyudan, dan juga Muntilan. Penyemprotan biasanya itu ditujukan di benda-benda yang sering dipegang, seperti handle pintu dan juga tempat tidur. Penyemprotan ini dilakukan pada pagi dan sore hari, terutama para pengungsi tersebut sedang tidak berada di kamarnya. Ya senang Mas, soalnya di sini banyak orang yang berkerumun, jadi biar tidak terjadinya penularan COVID-19. Terus harapannya apa Mbak ke depan Mbak? Ya semoga Merapi cepat selesai, jadi semua anggota di sini bisa pulang ke sana lagi. Hingga kini jumlah pengungsi mencapai 817 jiwa. Warga lereng Merapi yang tinggal di pengungsian berharap semoga Merapi kembali normal dan mereka bisa kembali beraktivitas dan tinggal di rumah mereka. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Cuaca dan suhu panas terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia beberapa hari terakhir, tidak hanya di siang, namun juga di malam hari. Apa penyebabnya? Berikut laporan lengkap reporter Lisa Oktaviani dan juru kamera Yulia Lorena dari BMKG. Saat ini berdasarkan pantauan BMKG terhadap suhu maksimum di wilayah Indonesia memang sedang mengalami peningkatan. Tercatat pada catatan meteorologi pada 12 November 2020 lalu, terjadi peningkatan suhu sebesar 36 derajat Celcius terjadi di Bima, Sabu, dan Sumbawa. Dan pada hari itu juga terjadi peningkatan suhu hingga 37,2 derajat Celcius terjadi di Bandara Sultan Muhammad Salahuddin di Kota Bima. Namun pihak BMKG menyebut tidak ada gelombang panas yang terjadi di kawasan Indonesia karena tidak ada propagasi tekanan tinggi yang sangat ekstrim yang terjadi di kawasan Indonesia. Tetapi pihak BMKG juga menyangkal atau mengkonfirmasi bahwa di periode khususnya minggu-minggu terakhir ini suhu dan tingkat temperatur yang dirasakan itu lebih panas dikarenakan fenomena suhu panas ini sudah berlangsung seminggu terakhir dan akan berlangsung hingga seminggu ke depan. Periode ini memang relatif panjang dan fenomena ini juga akan meningkat untuk beberapa hari ke depan. Dan dari pihak BMKG sendiri menghimbau agar masyarakat yang sedang beraktivitas di luar ruangan atau khususnya untuk para pesepeda agar berhati-hati agar terhindar dari stroke walaupun tidak sangat ekstrim dan tetap menjaga asupan air agar tidak dehidrasi. Dari Jakarta, Lisa Oktaviani, Yulia Lorena, iNews melaporkan. Pemirsa, cuaca panas saat ini rentan menyebabkan sakit. Banyak minum air putih dan menggunakan baju yang mudah menyerap keringat menjadi salah satu tips sehat saat cuaca panas. Posisi semu matahari di atas Pulau Jawa hingga NTT terjadi 2 kali, yakni pada bulan November dan April, maka puncak suhu maksimum akan terjadi. Selain itu, cuaca cerah mengakibatkan penyinaran langsung sinar matahari ke bumi lebih optimal, sehingga terjadi pemanasan suhu permukaan. BMKG memastikan suhu panas saat ini tidak bisa dikatakan sebagai gelombang panas. Berikut tips sehat hadapi cuaca panas ekstrim. Banyak minum air putih guna menghindari kekurangan cairan dan melindungi ginjal. Konsumsi buah-buahan yang banyak mengandung air seperti semangka, melon, dan jeruk. Gunakan krim pelembab di dalam ruangan maupun aktivitas di luar ruangan. Mengenakan pakaian berbahan tipis dan berwarna terang. Di saat cuaca panas, banyak bergerak hanya akan membuat produksi keringat semakin banyak dan suhu tubuh meningkat. Mengkonsumsi minuman beralkohol di saat cuaca panas sebaiknya tidak dilakukan, karena hal ini akan memperparah dehidrasi.
Cuaca panas saat ini rentan untuk sakit karena suhu panas berubah-ubah dari luar ruangan dengan dalam ruangan. Cuaca panas saat ini rentan untuk sakit karena suhu pastinya berubah-ubah dari luar ruangan dengan dalam ruangan. Jika sudah terasa sangat panas, segeralah mandi. Tim Liputan iNews melaporkan. Bagaimana menjaga kondisi tubuh untuk menghadapi cuaca panas yang ekstrim? Kami akan bahasnya bersama Dr. Indah Mardiah Al-Wahdi. Selamat siang, Dr. Indah. Selamat siang. Dokter, jadi apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kondisi tubuh tetap prima saat cuaca yang panas, dokter? Ya, jadi dengan kondisi panas yang seperti sekarang ini, memang kita perlu menjaga kondisi tubuh kita supaya tidak terkena dehidrasi atau yang lebih parah lagi heat stroke namanya. Pertama kita harus bisa memilih pakaian yang akan kita pakai. Seperti yang tadi diberitahu bahwa kita harus menggunakan pakaian yang longgar, warnanya juga yang cerah, yang terang, bahannya tipis, ringan. Terus kalau kita memang beraktivitas di luar, kalau memang lagi panas matahari, kita gunakan topi. Seperti topi yang lebar, dan juga jangan lupa memakai tabir surya dengan minimal SPF 30. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus memenuhi asupan cairan. Jadi harus banyak minum yang cukup. Jangan sampai nunggu aus, kita tetap minum dulu. Terus yang ketiga, bijak memilih waktu untuk aktivitas, terutama yang mau berolahraga. Jadi kalau misalnya biasanya aktivitasnya dilakukan siang ketika siang panas matahari, mungkin bisa kita pindahkan ke pagi hari yang mataharinya tidak terik. Seperti itu. Baik, dokter, ini yang harus diantisipasi ketika cuaca panas ekstrim ini adalah dehidrasi. Ini apa tanda-tanda seseorang dehidrasi? Ya, jadi dehidrasi sendiri kan memang ada yang ringan. Pada awalnya mungkin kita akan merasa sangat haus yang berlebihan, jadi ada rasa ingin minum terus. Nah, terus yang kedua, kalau ketika kita ingin buang air kecil, urin kita warnanya lebih pekat atau lebih gelap. Terus rasa ingin ke kamar mandi untuk buang air kecil pun sudah mulai berkurang. Mulut kering, bibir pecah-pecah, kadang-kadang terasa kering. Kita juga jadi mudah ngantuk, mudah capek, mudah marah, pusing. Seperti itu awal-awal dehidrasi ringan. Jika tidak segera kita tangani, akan bisa ke dehidrasi yang sedang dan berat, dan bahkan bisa sampai mengganggu fungsi ginjal. Seperti itu. Selain dehidrasi, mungkin dokter, apalagi dampak terburuk yang bisa dialami oleh seseorang jika terpapar cuaca panas yang terus-menerus, dokter? Ya, selain dehidrasi, kita kenal dengan nama heat stroke. Jadi itu serangan stroke karena cuaca yang sangat ekstrim panas di atas 40 derajat. Gejalanya biasanya awal-awal seperti dehidrasi ringan, tapi karena ini heat stroke, biasanya kulitnya tuh pucat, lemas, awal-awal pusing. Jadi orang yang tiba-tiba beraktivitas, tahu-tahu pingsan atau jatuh, tiba-tiba lemas, jantungnya berdebar kencang. Ada yang bilang awal-awal otot-ototnya itu seperti kram, seperti itu. Itu yang mesti awas diwaspadai pada awal. Nah, ini ada beberapa informasi yang beredar di masyarakat, begitu dokter, jika memang cuaca panas, dilarang langsung mandi atau meminum air dingin begitu, harus juga dihindari begitu. Apakah betul? Ini mitos atau fakta, Dok? Ya, sebenarnya memang betul. Jadi kalau memang kita lagi rasa panas, jangan langsung mengkonsumsi air es, air dingin. Memang seharusnya minumnya air dengan suhu yang sekitar 35 derajat, air yang hangat suam-suam kuku seperti itu. Karena kalau kita langsung mandi air dingin atau minum air dingin, justru malah lebih cepat bisa memicu ke arah heat stroke yang tadi itu. Baik, kalau dari sisi aktivitas, Dok, adakah aktivitas mungkin yang harus dikurangi untuk menyesuaikan cuaca panas ini, Dok?
Aktivitas yang harus dikurangi itu seperti olahraga, aktivitas berat. Tapi ini bukan berarti kita duduk males aja di rumah. Jadi kita harus bisa mengatur waktunya aja. Jadi misalnya kita biasa beraktivitas di luar rumah itu pada saat siang atau misalnya jam 10. Nah, saat itu mungkin kita harus lihat matahari. Jika memang panas, ya kalau bisa kita jangan beraktivitas dulu, kita pindahkan aktivitasnya di waktu-waktu yang matahari tidak lagi terik. Seperti misalnya biasa kita olahraga jam 3 atau bersepeda di siang hari, kita bisa ganti waktu olahraganya mungkin ke pagi atau sore ketika matahari memang sudah tidak terlalu terik. Jadi cuman hanya kita harus pintar-pintar milih waktu aja sih. Ya, jadi tidak perlu menghindari mengurangi olahraga, tapi justru menyesuaikan waktunya dengan temperatur udara di luar sana. Baik, dokter, satu pertanyaan terakhir, bahkan kadang orang-orang ini ketika terpapar panas itu sering merasa pusing. Apakah pusing yang disebabkan oleh rasa panas ini bisa hilang dengan menggunakan obat, dokter? Seperti tadi dijelaskan ya, salah satu tanda dehidrasi itu kan pusing. Ya, obatnya sebenarnya bukan obat sakit kepala. Ketika memang kita tahu kita lagi beraktivitas di luar ruangan dan udara sangat panas dan kita mulai rada pusing, yang kita lakukan pertama kali adalah menambah asupan cairan. Jadi kita minum dulu, masukin cairan dulu, minum dulu. Tapi kalau memang sudah kita merasa cairan minumnya udah cukup, mungkin pusingnya masih berlanjut, ya boleh mungkin untuk pertolongan selanjutnya diberi minum obat dulu. Tapi awal-awal kita ganti cairan yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Baik, terima kasih Dr. Indah Mardia Alwadi. Semoga kita semua sehat, dokter juga sehat selalu ya, Dok ya. Pemirsa, tertangkapnya pembunuh pria dalam lantai di Depok, Jawa Barat membuka kasus pembunuhan lain oleh pelaku. Informasinya usai jeda, tetaplah di News Siang.